bakal berbincang-bincang, bincang. Dibincang-bincang. ngobrol-ngobrol seru bareng kita bertiga. Karena kita tripod. Janji nggak pot? Rio Podcast. Iya podcast. Kalian ada di kita bakal ngobrol-ngobrol soal percintaan gitu-gitu ya. Soal Karena bisnis ada- semuanya. Semuanya. Kita bakal obrolan di sini, kita diskusin. Iya betul. Karena di sini ada kita. Kalau di sini nggak ada kita, kosong. Kosong. Nggak jadi konten. Nggak jadi konten. Jadi paranormal experience. Nggak jadi mic gerak-gerak sendiri. Iya, gerak-gerak Tuh, sendiri. lihat. Oke Langsung guys. bergoyang. Gue mau tanya. Masih aja lanjut. Ya. Gue mau tanya kabar lo. Kabar lo Baik, gimana? alhamdulillah baik. Lo gimana kabarnya? Kabar gue baik. Lupa gue nggak Kenalan dulu dong. nggak nanya nama. Kan kita nggak ada yang Iya. tahu nih di sini kan. Oke. Pemirsa Kayaknya nggak ada- kita siapa? nggak ini. Ya kan? Nama lo siapa? Nama gue Bale. Nama lo? Pang. Nama gue siapa guys? Unge. Unge. Nah, nama gue Unge. Gimana? Kabar Kabar gue percintaan lo? gak baik. Gimana? Sama sih nggak baik sebenarnya. Nggak baik. Nggak baik. Gue sama nih. Sebenarnya bukan gak baik sih, lebih ke ya udah aja sih. Iya udah. Normal. Ya udah gede juga sih. Udah gede ya. Jadi nggak terlalu mikirin Cinta-cintaan. Cinta-cinta ya. Cinta-cintaan. Tapi tetap dipikirin. Tetap pikirin cuma beberapa persen dari 100%. Iya. Tapi kita juga 99%. kita juga butuh pasangan ya Butuh. kan? Di satu sisi kita butuh pasangan. Karena pasangan itu menurut gua bisa jadi support system nggak sih? Iya. betul. Jadi ketika lagi Betul. down-downnya bisa jadi support system, jadi Iya. bisa nyemangatin lah. Dan memang pada dasarnya lu sama pasangan lu bakal 24/7 kan. Iya. Jadi wajar Iya. lu harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik lagi. mau. Yang sama. Kalau nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau sama Sama lo, aja gitu. jangan. itu kalau kalian nggak putus. Iya, kalau putus 24/7 kan? iya. Kalau putus ya ditinggal nikah. Iya. Pacaran 5 tahun nggak jadi. Mending nyicil mobil. Nyicil rumah udah selesai itu. Anda benci rumah. Oh iya, karena tadi kita sempat bahas-bahas soal cinta pasangan gitu. Iya. Kita akan berbicara kayak ngobrol-ngobrol santai tentang konsep cinta. Cinta. Konsep jatuh cinta. Oke. Gue mau nanya ya sama kalian berdua nih. Siapa dulu nih? Dulu nih. Masa bareng-bareng jawabnya? Yang Anda? ganti-gantian aja ya. Ceritanya gitu. Cerita apa? Dia menang coy. Dia menang. Berarti dia duluan ya? Harusnya. Berarti gua kalah, gua keluarin. Jangan oprek, jangan oprek. Nih, gue mau nanya nih. Menurut lo atau pandangan lo, jatuh cinta tuh apa sih? Jatuh cinta ya? Iya, tentang cinta. Cinta tuh apa sih gitu? Sebenarnya gue mau nanya dulu nih. Hmm. Definisi cinta itu sebenarnya apa? Menurut gue ya, Ya. pandangan gue. Cinta itu kalau misalkan Secara garis besar aja. Definisi kan? Definisi, bukan pandangan. Cinta itu kayak ya udah seseorang yang saling suka, ya nggak sih? Jatuh cinta begitu. Dari suka lo sayang lo jatuh cinta, bre. Ya, Iya, bisa. gitu. Lo, Definisi gimana? orang cinta beda-beda. Apa gue ya? Dulu. Gue dulu ya. Gua dulu. Labil ya kan. Ya menurut gue kalau gue cinta itu apa ya? Lo tuh bisa melakukan apa aja yang mungkin kalau ke orang lain nggak bisa lo lakuin gitu sih. Betul. Ada khusus nih. Iya, jadi Terkhusus. benar-benar Spesial. spesial gitu. Walaupun mungkin lo sebenarnya nggak paham nih maksudnya apa gitu. Ya, Kalau menurut gua cinta itu terlalu rumit buat diucapkan sih. Oh iya gitu. Jadi ketika lo jatuh cinta sama seseorang tapi masih mempunyai alasan untuk Betul. jatuh cinta ke Iya. seseorang itu Justru itu nggak cinta, Iya. harusnya ya. Seharusnya ya, Iya. seharusnya. Jadi Betul. semakin banyak alasan untuk mencintai seseorang, lo semakin kehilangan diri lo sendiri sih. Iya, Iya, sebetulnya itu bukan iya sih benar. cinta lagi jatuhnya. Iya. bahkan balik lagi. bahkan ya menurut gue kalau kita udah jatuh cinta sama orang, kita tuh harus siap menerima
perpisahannya begitu. Oh, Ngerti ya. nggak sih? Harusnya Ya sih kan? seperti gitu. Begitu kayak Pada kenyataannya tidak Balikan terus. putus nyambung. selingkuhin. Tapi gue nanya nih. Menurut lu misalkan lu punya pacar nih, Iya. berdua ya, punya pacar, terus putus. Oke. Lu nerima balikan lagi atau enggak? Lihat dulu sih. Nah, Gue ya, Ya, menurut gue kayak kalau misalkan gue menerima seseorang, gue lihat dulu kita tuh berantemnya gara-gara apa? Apakah orang ketiga? Kalau menurut gue ya, kalau gue di hubungan gue kalau ada orang ketiga mending stop, udah gue nggak mau kenal sama Kenapa? lo. Jadi kayak ya udah berarti lo udah nggak sayang sama gue kalau dia Oh, udah iya, udah paham, ada yang paham, lain gitu loh. paham, Berarti apa sih namanya, ya udah gue kayak mendingan gue sendiri dibandingkan gue harus diduakan diselingkuhkan gitu. Kalau lo? Kalau gua mungkin sampai di mana lo capek sih, itu sih. Kalau misalkan Maksudnya? konteksnya balikan ya. Kalau emang elunya nggak capek atas semua yang udah terjadi terus lo pengen balikan. Oh, Maksudnya mungkin lo pernah diselingkuhin atau Iya. diduain, tapi kalau lo nggak capek ya udah nggak apa-apa, nggak masalah sih. Cuma kalau emang lo udah capek ya udah. Kalau menurut gua, Capek kalau menurut gua. kalau gua ya, misalkan gua punya pacar terus putus gitu, gua nggak bakal mau balikan, karena menurut gua kata putus itu sakral di gua. Oh, Jadi- jadi kalau udah putus Ya udah putus gitu. sekalipun Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Kalau lo udah berani ngeluarin kata putus ya udah. Ya udah. Harus tahu Makanya gua resikonya gitu. Iya. Makanya gua jarang banget ngomong kata putus karena gua tahu dampaknya bakal ke gua juga. Iya. Iya betul. Kalau lo nggak malu jilat ludah sendiri sih nggak apa-apa. kecuali gini loh. Kecuali ada kayak mungkin kita nggak tahu jodoh kita ke depan siapa gitu. Iya. Mungkin mantan kita kan pasti Iya, temukan kembali kan. Betul. Jadi bener banget. ya kan. Jadi nggak bisa egois dalam pandangan itu sih. Iya sih benar. Setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Ya. Oh iya, terus misalkan gini ya, misalkan lu lagi di satu hubungan, lu pernah nggak sih ngerasain kayak titik tercapek lo gitu, sama pasangan lo gitu, titik tercapek Pernah gimana? sih, pernah. Ya itu yang gue bilang sih kan, gue bilang kan kalau gue nggak mau balikan sama mantan kalau emang gue udah capek. Dan titik terendahnya itu ya itu gue capek. Gue ngerasa udah selesai, gue ngerasa nggak ada benefitnya lagi. Maksudnya benefit dalam arti konteks positif buat gue ya. Itu udah nggak ada lagi gitu, kayak isinya mungkin cuma toxic doang, ya udah. Mending lo kelarin Mending gitu. gue cutting of people gitu, jadi udah kelar. Mungkin emang pada dasarnya agak susah ya di awal, maksudnya kalau lo punya pasangan atau lagi yang lama gitu ya kan, Ya. terus lo tiba-tiba cutting of people orang tersebut tuh emang agak susah. Cuma lo pasti tahu dan lo pasti paham sendiri itu yang terbaik sih buat itu. Tapi kadang Berarti- gini ya, gue punya beberapa temen yang pacaran udah 7 tahun Iya, gitu ya. benar. Buset, 7 tahun ngapain? Iya kan, itu 7 tahun tuh maksudnya dia putus nyambung gitu. Kredit motor. Terus gue mikir gini loh, gue mikir gini, mungkin ya ini kemungkinan yang gue pikirkan aja, mungkin tuh mereka tuh sebenarnya udah nggak saling sayang, Bisa jadi. Bisa. Iya, tapi bisa. mereka sayang memutuskan hubungan karena udah terlalu lama. Iya, banyak. Jadi udah terbiasa Udah bareng-bareng, terbiasa bareng-bareng. udah biasa bareng-bareng gitu. Jadi mikirnya kayak sayang nih, tanggung gue kalau putus Iya, udah iya, bertahun-tahun. Padahal gitu. rasa sayangnya udah bener-bener berkurang ataupun mungkin udah habis gitu, udah capek kan gitu. Iya. Kadang mungkin itu sih alasan. Kalau menurut gue titik tercapek ya, kalau misalnya pernah sih gue capek gitu, karena sifat egois. Gue paling benci sama orang yang sifatnya egois. Contoh kasusnya. Kasusnya ya misal ya ini Misal. ya. Misalnya gue mau waktu hari ini nih gue mau nongkrong sama teman-teman gue, pokoknya teman-teman gue lah. Terus si cewek gue ini maksa buat ketemu. Jadi gue anjingnya harusnya hari sama teman-teman gue gitu. Iya. Jadi nggak bisa kayak gitu kalau di gue. Iya. Harus saling ini saling nggak sih. Jadi Saling. hubungan tuh saling ya, kan? Bukan Saling. paling gitu kayak Bukan gue pacar lo, paling. gue harus yang bisa ngatur lo, gue Nah, yang iya. paling bisa merubah apa segala Pacaran tuh nggak harus diprioritaskan gitu. pada dasarnya. Pada dasarnya kayak gitu. Cuman Apalagi konteksnya pacaran. konteksnya masih pacaran kan, bukan suami istri. Iya. Oke, itu kan titik terendah ya. Kalau misalnya lu punya pasangan gitu kan, Titik rendah di Lo dulu dong. Kenapa diloncat?
Kenapa dia meloncat diri dia sendiri ya itu? Lalu dia udah bikin skrip nih. Dia loncat. Gimana? Titik terendah titik tercapai gue sama pasangan gue tuh dia terlalu banyak ngekang gue gitu, kayak ini nggak boleh, apalagi sampai misalkan kayak gue mau main sama temen gue kayak gitu kan, dia nggak ngizinin padahal itu cewek semua kayak gitu. Gue nggak suka, gue nggak suka sama pasangan yang begitu gitu tuh. Itu pernah tapi sih. pernah kayak gitu. Pernah gue kayak gitu pernah. Itu kayaknya bukan pasangan tapi satpam. Jadi gue kayak, Mikir satpam sih. jadi gue kayak susah gitu loh untuk bergerak aktif, untuk menjadi diri gue sendiri. Dia selalu pengen yang aku pengen kamu yang begini, sedangkan gue tuh bukan yang begitu. Iya. Sedangkan lo bukan orang yang, kalau lo udah bisa ngasih cincin ke gue ya, nikah lah ya gitu lo. Nih, lo cincin. bisa. lo bisa bukan ngatur sih, kayak lo bisa ngasih inilah gitu tuh, kayak batasan-batasan kasih ke batasan gua, tapi tetap gitu. ada batasan normalnya. Iya. Nggak semua lo batasin gitu. Walaupun emang hubungan tuh apa sih namanya, ada aja kan kayak lo tuh harus terima dilarang-larang gitu nggak sih hubungan tuh, kayak contohnya misalnya lo punya pacar gitu kan, terus cewek lo kan gak suka nih lo deket sama cewek-cewek kayak gitu kan, itu sebuah larangan juga nggak sih? Sebuah larangan. Iya kan, yang kalau kita nerima apa cinta dia gitu sih, kalau kita pacaran sama dia berarti kita juga harus terima larangannya nggak sih? Kalau emang larangannya baik buat di hubungan sih, kayak contoh ya, mungkin kalau misalkan gue punya cewek, sekarang kan gue nggak punya. Misalkan gue punya cewek, terus cewek gue ngelarang gue buat jalan sama cewek lain misalkan, ya itu menurut gue ya baik untuk hubungan. Tapi kalau misalkan udah ngelarang-larang gue main sama teman, misalkan apalagi teman dalam konteksnya teman dekat gue, teman-teman cowok gue atau segala macam, itu nggak bisa sih. Kalau gue ada beberapa yang harus ditolerir, masalah enggak dan nggak boleh gitu. Kalau gue kurang setuju sama kayak sering ngelarang gitu, kurang setuju ya. Karena lu bukan tipe yang posesif gitu. Bukan gitu. Lo Jadi, mungkin tipe yang free gitu. bukan. Jadi kalau misalkan ini, Ya boleh. bentar dong, gue mau penjelasan dulu nih. Ya boleh langsung aja. Jadi kalau misalkan lo punya pasangan, seharusnya pasangan lo ngasih lo sayap, bukan rantai. Iya. Ngerti gak sih? Bergerak bebas. Tapi masih dalam apa ya? Konteks normal lah ya. Iya, masih sewajarnya gitu. Bebasnya juga masih sewajarnya. Yang enggak lo cekin sama cowok lain. Iya, gitu kan. maksud gue yang kayak gitu. Sangat Jadi murah. menurut gue jatuh cinta itu pacaran itu seharusnya ngasih sayap, bukan ngikat dengan rantai sih. Betul. Pada dasarnya nggak bisa sih gitu ya. Nggak bisa. Udah bukan contohnya sebuah hubungan. Terus kalau misalkan Oke. Kalau misalkan itu lu tipe yang bucin gak sih sama pasangan lu? Gue bucin parah sih. Gue bucin parah. Kayak kita bertiga kayaknya bucin semua sih. Bucin. Tag dulu dong. Kita bertiga nih bucin parah. Gue kalau misalkan suka sama lo, ya gue bucin. Apapun yang gue punya, gue akan kasih. Duit apa segala macam, gue gak akan pernah bergituan. Ngerti gak sih? Gak ke arah yang negatif ya. Gue tahu batasan gitu. Maksudnya kayak dia butuh uang ke gue ada ya gue kasih kayak gitu. Gue jajan segala macam. Kalau misalnya dia nggak PT segala macam gitu kan, karena apa sih namanya, gue kalau pacaran yang nggak mau dia mulu yang bayarin, ngerti nggak sih? Gue tuh pengen gantian gitu loh, ada output inputnya lah sama-sama gitu. Kalau gue bucin sih gue rasa. Bucin. Kadang apa ya, mungkin gue nggak bakal bisa nih ngelakuin hal ini ke orang yang misalkan gue nggak suka atau gue nggak cinta. Tapi kalau karena gue cinta, kayak gue nggak sadar secara teoritis itu kok gitu. Gue bisa begini ke dia gitu, gue bisa baik banget kayak gitu. Tapi bucin juga kayaknya harus nggak ngelewatin tetap harus ada lagi kayaknya. Jadi kalau bucin terlalu banget itu jadinya goblok. Iya, bagi cewek-cewek yang bucin berlebihan gitu kan, serem kan, karena gimana anjir maksudnya bucin berlebihan cewek? Ya kita cowok paham lah ya, cowok yang brengsek kan banyak kan. Dan Anda murah gitu. Enggak kira juga. Dia enggak nganggep enggak gini loh.
dia saking sayangnya jadi jatuhnya bukan murah. Oh. Bukan murah. Kalau murah kan lu kayaknya Lu sama siapa aja. mau siapa aja gitu. Kalau dia tuh enggak. Dia Jadi, memang ke orang ini rahasia doang. gitu. Emang ke orang Cuma ini doang. lu nggak tahu batas logikanya. Kayak udah gue cinta aja, udah apapun break gitu. Iya. Kayak apapun yang bener-bener Iya, apapun. Iya. Yang enggak, yang ini tuh jangan lu tuh. Bahkan yang enggak seharusnya lokasi ya dikasih gitu. Iya, itu yang bahaya sih. Makanya jangan goblok bucin-bucin Iya, goblok. jangan lah. bucin. Bucin nggak apa-apa tapi jangan Jangan goblok. goblok. Jadi goblok, jangan goblok. Bucin enggak apa-apa tapi Sebenarnya jangan- bukan bucin doang sih, apapun. Apapun ya. Enggak Melewati batas. Iya, Kalau iya, melewati jadi goblok. Betul. Jadi Anda diguna-guna enggak bohong. Ya kalau konsep cinta nih, kalau gue mau nanya sih, kalau misalkan konsep cinta, lo percaya nggak sih cinta itu bakal kadaluarsa? Enggak. Rela dulu ya. Rela dulu. Ini konteksnya pacaran atau apa nih? Apa? Iya kalau lo Pacaran apa udah nikah? apapun sih cinta, Oh. masalah cinta ya. Hmm. Cinta tuh Kalau bisa kadaluarsa. pacaran mungkin iya. Kalau pacaran Akan Mungkin ya. Akan ada jangka waktunya, ada tenggat waktunya jadi kadaluarsa gitu. Tapi kalau misalkan udah suami istri kayaknya iya enggak. enggak. Kecuali ada orang ketiga ya. Iya, iya. Kecuali ada orang Beda Itu lagi. udah fatal anjir. Udah nggak bisa tuh diganggu gugat. Kalau Kalau gue kalau pas masih pacaran mungkin ada lah masa-masanya gue bosen gitu. Cuman gue Pasti. bosen bukan sama pasangan gue, sama keadaan yang selalu gue jalanin gitu. Makanya kenapa pengennya tuh ada hal-hal baru gitu loh di dalam pasangan gue tuh, kayak bukan orang baru ya, maksudnya kayak yang sering yang jarang kayak healing gitu-gitu, main sama temen-temen ramean kayak gitu-gitu sama pacar gue segala macem. Pokoknya nyari hal-hal yang belum pernah belum pernah dijalanin gitu. Jadi emang bukan bosan sama orangnya, ya Melainkan bosan, keadaan, iya bosan kondisi. sama Lo butuh situasinya, yang refresh, suasana yang baru lah. suasana yang baru gitu. Kalau gua ya kalau misalkan udah jadi suami mungkin nggak ada sih ya kata bosen ya. Nggak ada Menurut sih. gua nggak Karena ada. ya harusnya kalau lo udah memilih pasangan konteksnya suami atau istri, cintanya itu ya Udah cinta, seutuhnya udah sih kata gua. seutuhnya. Udah seutuhnya. Udah unconditional, itu Lahir batin. cinta yang dimana lo udah bisa nerima semuanya tentang dia lah. Iya, betul. Semuanya dan apapun itu sih. Apapun Ya. itu. Walaupun kekurangannya, bahkan mungkin kekurangannya pun jadi lucu di kita gitu. Iya, iya, benar, Someday benar. gitu ya. Iya, Karena benar, lo benar. saking cintanya sama orang ini tuh kayak Misalkan- sebenarnya itu tuh kurang di mata kita. Tapi karena kok gemes gitu. Jadi ya kayak gitu. Kayak idiot. Kadang Mungkin kalau karena itu bucin gitu. Itu ya bucin. Mungkin pas masih pacaran lo bakal ilfil sih. Iya, kan? mungkin. Tapi- Kan kalau udah nikah kan bangun tidur lo lihat istri lo atau suami lo ya nggak Iya, sih? iya, Ya kan? iya. Kayak Jadi gitu. emang harus terima sih. Iya. Iya. Itu Makanya pelajarannya dari pacaran sih kalau menurut gue. unconditional love sih, udah cinta yang nggak ada batas itu. Yaps, betul. Terus kayak gue mau nanya nih, lo mau ta'aruf gitu gak sih? Taaruf ya. Iya. Gimana? Gua- lo? Ini cowok berarti ya pertanyaan gue Iya, cowok. gue pertanyaan gue. Siapa dulu nih? Kru ya tidur sih. Lo Jangan tidur dong. Ya tidur. Aduh. Ini nggak bisa kamera gitu ya. Lucu banget sambil tidur. Ya, nggak mau. Terus siapa dulu nih? lo gimana? Gua lahir dari keluarga yang cukup agamis, cukup banget agamis. Cuman karena gua sendiri yang keluar dari lingkaran itu, maksudnya keluarga ini cukup agamis nih. Tapi gua bergaul sama orang-orang yang Temen-temennya. Ya, kurang lah gitu dalam agama gitu. bukan kurang, mungkin lebih tidak mempelajari Ya, lebih ya. dari yang Iya benar. circle lo biasa Iya, iya, benar. lakuin. Terus kalau masalah taruh, kalau gua ya kayaknya enggak deh. Lo terus lo. Kayaknya enggak. Gue enggak sih. Gue bukannya gue nggak percaya, gimana ya jatuhnya ya. Gue tuh percaya untuk mengenal seseorang tuh nggak cukup sehari 2 hari, 3 hari, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kayak setahun pun mungkin belum cukup, 2 tahun pun mungkin belum cukup. Jadi emang ada batas-batasan waktu yang beda-beda. Atau mungkin ya 3 bulan pun cukup gitu buat mengenal orang itu. Jadi emang beda-beda. Dan gue percaya akan proses sih. Jadi kayak ya gue mengenal dulu pelan-pelan, Step by step slow gitu but ya. sure gitu ya. Tapi kalau taruh tuh kayak dijodohin gak sih? Iya, Jodohin kayak ya? dijodohin. Taruh tuh dijodohin.
kayak Tapi datang. Tapi bukan- jodohinnya tuh nggak pernah tatap muka ya? Iya, lo nggak tahu dia kayak gitu. Kayak iya lo nggak tahu dia orang kayak kayak lo mau kenal dia tuh dari CV gitu loh, ngerti nggak sih? ya, Kayak iya, biodata. bahkan dari foto Dari ada foto, lu- screenshot jepretan layar tuh. Enggak kayak Burem dong, screenshot anjing. Bangsa. Screenshotnya Android lagi kan yang ngeblur itu dia efek tuh. Udah nge-screenshotin lama, cekrek. Ada delay dulu bangsat. Nah, maksudnya kayak bukan teman-teman kita bukan menolak untuk Iya, kita- Iya, harus iya, gitu iya. bukan. Enggak, Karena enggak. kita kan punya opini masing-masing. Ini akan point hal of view itu, kita. iya. Ya, gitu. kita aja. Tapi kalau masalah perjodohan ya, maksudnya lo dijodohin Masih gitu. zaman kayak zaman kayak Apa ya? di jam males gak sih dijodoh-jodoh? Males sebenarnya males. Kayak Gua juga apaan sih? cuman gue mikir kayaknya seru deh. Lo ketemu lo dipasangin sama orang yang bener-bener stranger. Ngerti gak lo? Iya. Kayak analoginya gini loh, analoginya. Lo punya satu sendal, satu doang, nggak sepasang satu. Dan dia datang kanan kiri dong jadinya, tapi Iya, tetap iya, masih betul. bisa jalan bareng dong walaupun berbeda. Iya betul. Main itu konteksnya jatuhnya apa ya? Ya itu lo harus tahu cocok apa enggaknya Iya, pas datang dan ketemu gitu. Iya. Iya itu. Ya, Tapi, ya iya. memang di perjodohan tuh nggak buruk Nggak buruk, dan nggak Nggak selamanya nggak sampai buruk. nggak sampai gitu. buruk. Tapi banyak kan kasus-kasus yang kayak taruh gitu, kayak baru kenal orang malah. Iya, iya. Ya lu tau gak sih yang apa sih? Yang beda yang jenis kelaminnya sama. Ah Nah, iya, itu iya. kayak Anjing, Jep- emang ada? ada. Ada bener begitu cowok. Kayak dia Jadi dia nggak dia- tahu kalau jadi ternyata pasangannya Itu perempuan 8 gitu. bulan menikah. Bayangin gak sih lo Ada. 8 bulan menikah dia baru tahu kalau Tar dulu. suaminya Oke, perempuan. nikah. Kalau misalkan lo nikah, terus Pasti- tar dulu iya. nih. Lo nikah nih. Cet, nikah nih. Iya. Resepsi segala macam gitu ya. Iya, kenapa? Kalau lo taunya sehari 2 hari setelah acara resepsi, masih oke 8 bulan anjing. 8 bulan. Iya, makanya sekuat bener gitu. Kayak kok bisa Iya. gitu, kayak nggak ketahuan kan. Walaupun emang ada kan di podcastnya juga sampai yang gitulah ya. Menurut gue kayak kasihan lah. Saking diemnya kali ya. Iya, diem istrinya kayak gitu ya. diem nurut 8 gitu. bulan. Iya. Enggak pernah. Emang nggak doyan sama gue gitu ya? Lo nggak gitu kan? Mungkin ya itu di posisi saat itu ya dia emang nurut banget sama suaminya. Yang gue lihat ya di podcastnya gitu. Oh, Apapun yang oke. suaminya Iya, iya. bilang, istrinya itu ngikut Nurut, aja, nurut. nurut gitu. Mau dibawa ke sini tuh nurut. Mau dia disuruh diem, bahkan suruh benci orang tuanya kalau nggak salah. Orang tua itu. Bahkan ada yang nikah dijodohin ternyata cowoknya suka cowok. Wah, ada. Gua Ada, baca sumpah. beritanya. Sumpah. Kan kayak ngeri gak sih, makanya gue kayak Iya, iya. nggak- Itu maksud takut iya, gitu iya. loh. Sebenarnya mungkin itu konteks dalam kita Tapi- ya harus kenal dulu. Iya, iya, gitu. benar-benar. Kayak harus mengenal. Kalau ini ada kejadian ini enggak sih? Maksudnya lo atau di lingkungan lo pernah kejadian kayak gitu enggak sih? Atau Gua kalau gua ada anjing waktu itu. Sumpah di komplek gua. Demi Allah. Ada. Jadi dia Gimana, ngaku jadi cowok gitu. Tapi aslinya cewek. Tapi emang gak kelihatan kan kalau cewek maupun dia ini Tapi juga emang- kelihatan tapi mukanya ada kalau postur cewek. yang bener-bener kayak Iya, iya. cowok, coy. Posturnya ada Bener-bener memang dia postur posturnya kayak cowok. gemuk gitu loh. Oh. Cuman kan kalau yang ngebedain cowok sama cewek tuh kayak bidang Iya. data udah Dada, ya. bidang dada. Kalau cewek tuh agak gini kan. Agak Iya. Kayak gitu, agak iya. ya kalau cowok kan kayak datar aja gitu Iya. bidangnya kan. Itu kelihatan gitu. Hmm. Dia sampai sholat Jumat gini-gini terus ketahuan anjing. Ketahuannya gara-gara Waktu itu apa ya? Lupa sih gua, udah lama banget itu. Waktu gua masih SMP anjing. Gila ya. Tapi pernah di komplek gua. Enggak Rusak sih bener kalau- komplek gua ini. Panas kayak lu semua anjing. gue 19 sih gue nggak ada yang kayak gitu. Gue nggak ada sih circle, cuma dengar doang gitu kan, ada berita atau segala macem. Kalau circle gue masih normal aja sih. Ya itu bukan circle gua anjing, maksudnya. Kayak tapi Di lingkungan nih. lingkungan lo Iya, lingkungan ada di gua. lingkungan lo dan Ada. lo ngelihat dan mendengar di deket Iya. lo gitu, nggak jauh maksudnya. Iya, Nggak dari iya. berita atau apa gitu. Ini bener kejadian gitu. Gila sih. Gimana nih kita kayak ini ya seru banget nih obrolan kali ini. Udah kita ngasih tau konsep cinta, terus tentang ya seputar perasaan. Tapi kayak kalau gitu. gua mau nanya nih,
Kenapa? Lu tuh termasuk orang yang posesif atau enggak? Gua Siapapun. Siapa sama dulu? lu. Gue deh, Lah. gue nggak posesif. Enggak ya? Gue tuh selalu menanamkan ke pasangan gue kalau gue percaya sama lo. Jadi jangan pernah lo jangan pernah lo mengkhianati kepercayaan gue gitu tuh. Kalau gue udah percaya sama lo jangan sampai ngehianatin itu gitu tuh. Gue bahkan ya kalau misalkan punya pasangan tuh gue nggak mau tuh lihat-lihat HP-nya kayak gitu. Bahkan gue mikirnya kalau gue lihat HP-nya itu banyak sumber penyakit yang bakal berantem gitu. Jadi lebih baik gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Gak tahu apa-apa gitu. Jadi ya udah gue percaya sama dia. Yang penting apa? Ngabarin lo kemana-mana, lo ngomong sama gue, nggak akan ngarang lo. Yang penting lo tuh ngomong sama gue, lo ngabarin sama gue. Berarti lo nih tipe cewek yang nggak takut untuk diselingkuhin? Enggak sih. Woi, free moment. Apa anjing free moment? Free moment banget. Free moment anjing. Value dong. Cewek bebas. Free moment. Cewek bebas anjing. Gue kayak keblibet lo tau gak sih? Pertama kalinya kan kita podcast kayak gitu. Free moment. Gue kayak punya gue nggak takut diselingkuhin. Ya udah lo kalau selingkuh ya udah. Ya udah resiko sih itu mah ya resiko. Tapi lo kalau misalkan diselingkuhin itu berarti benar-benar fatal ya. Karena lo nih ngasih kepercayaan lebih ke cowok lo gitu. Gila lo, bahkan gue bisa ngasih 100% kepercayaan. Salut. Yang penting apa? Makanya kalian jadi free moment. Free moment wanita bebas. Cewek bebas. Kalau Gak apa-apa. Kocak. kontol cicak. Oke. Kalau siang, gue tipikal cowok yang beta sebenarnya. Gue tuh sama kayak lo, Bung. Gue tuh nggak pernah posesif. Maksudnya gue nggak pernah bakal ngecekin HP pasangan gue. Nggak bakal login, misalkan sosial media pun gue nggak. Gue bukan anak yang kayak gitu. 2012 nggak sih? Iya. Sosial media login di HP cowok atau pasangan. Iya, gue nggak mau. Tapi ya dengan syarat lo nya juga nggak usah login ke sosial media gue. Iya, karena gue ngasih kepercayaan lo dan lo juga harus ngasih kepercayaannya ke gue. Lo? Kalau gue nggak terlalu suka gue orang yang bukan posesif. Siap beda siap. Gue bukan orang yang posesif, tapi gue sedikitnya suka diposesifin. Iya, tapi gue juga sama maksudnya. Kayak kita sama deh. Kayak kalau misalkan kalau misalkan gue suka kayak dilarangnya tuh kayak aku nggak kurang suka tahu kalau kamu kayak gini kayak gitu. Negatif dikit sebenarnya. Iya, kita mau baik-baik gitu loh, ngomongnya kayak pelan-pelan sama gue, jangan kayak aku nggak suka ya kayak gitu. Gue nggak suka kayak gitu. Contoh kasus nih. Misalkan gue ngerokok misalkan dan cewek gue nggak suka gue ngerokok banyakan gitu atau kebanyakan gue harus mengurangi rokok misalkan. Udah sih kamu ngerokoknya jangan banyak gitu. Nah, itu gue suka tuh yang kayak gitu. Gue suka yang ya emang ini nggak baik kan. Rokok nggak baik gue suka yang. Tapi bukan berarti langsung disuruh berhenti ngerokok ya? Enggak. Kan itu prosesnya pelan-pelan tuh. Iya. Pelan-pelan. Gue pernah kayak gitu, maksudnya gue disuruh berhenti ngerokok gitu. Gue nggak makan mau gitu. Kalau lu nyuruhnya ngurangin, mungkin gue bisa gue lakukan gitu. Bisa gue lakukan, cuma kalau berhenti. Karena nggak langsung bisa loh. Cowok ngerokok. Cowok yang ngerokok langsung berhenti tuh nggak bisa. Apalagi yang ngerokok ya. Ngurangin baru bisa. Mungkin kayak misalkan ngerokok terus coba sih kamu nge-vape aja biar mengurangi misal. Ini duitnya beli. Iya gitu. Beli kan. Jadi nge-vape. Nah dari berkurangnya rokok misalkan dari nge-vape lama-lama mungkin bisa berhenti kan. Maksudnya itu prosesnya butuh panjang gitu. Nggak langsung lo brek. Gue nggak suka lo ngerokok, nggak bisa. Sorry guys, tadi sempat kameranya mati. Kameranya mati tadi, sorry. Kameranya mati. Oke. Sebenarnya udah mau selesai juga sih. Iya, jadi kita udah tepat banget dimatiin. Pas banget itu. Pas banget ya 30 menit menemani kalian semua yang nonton Tripod. 30 menit juga sih. Iya sih. Ada yang dipotong-potong ya, diedit gitu ya. Pokoknya
Oke, makasih udah Makasih yang udah dengerin podcast nggak jelas kita di obrolan nggak jelas yang nggak ada poinnya. Yang penting ada intinya tentang konsep cinta. Aduh. Balik lagi nih pandangan kita bertiga doang ya. Iya, ini kita disclaimer nih. Ya. Takut nanti kan. Takutnya gimana? Ya ini kita berdasarkan point of view dari masing-masing. Kita di sini gitu. Jadi kalau kalian mau opini-opini kalian mau keluar tentang konsep cinta itu komen aja. Komen aja di bawah. Di bawah mana? Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga. Dadah. Balik lagi ke kita punya ini. Tripod. Janji nggak? Satu, 2, 3. Tripod. Janji nggak? Pot. Kita nyanyi lagi. Oke. Yang kayak tadi. Dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di telegram. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, mengingati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Dadah. Muah.